Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul iri hati. Kita akan belajar dari kisah orang Farisi dalam Injil yang ditulis oleh Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Bilzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dari cerita di atas kita bisa melihat bahwa orang Farisi tersebut iri kepada Yesus. Karena Yesuslah yang mendapat sanjungan dan menjadi sorotan bagi banyak orang saat itu. Jika kita membaca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semenjak kehadiran Yesus di dunia dan mulai melakukan banyak mujizat dan berkhotbah, orang-orang Farisi cenderung menjelekan Yesus dan tidak suka dengan apa yang dibuatnya. Sekalipun tidak bisa dipungkiri oleh mereka sendiri bahwa sesungguhnya yang dilakukan Yesus adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bahkan khotbah-khotbah Yesus tuh juga membawa pengertian-pengertian yang baru dan benar. Dan juga banyak orang yang berubah dari jalannya yang salah sebelumnya, seperti Matius dan Sakius. Seharusnya orang Farisi turut senang ketika ada banyak orang yang mulai mengenal dan memuji Allah. Tetapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka menghina, memfitnah, dan bahkan ingin sekali membunuh Yesus. Hal-hal yang mereka lakukan itu muncul dari hati mereka yang salah, yaitu karena iri atau cemburu. Oleh sebab itu saudara, dari sini kita bisa belajar, iri hati dapat menuntun kita melakukan hal-hal yang bodoh, merusak, dan tidak memuliakan Allah. Di zaman perjanjian lama pun, Kain membunuh Habel karena cemburu. Ingat saudara, bahwa iri hati itu akan muncul ketika hal baik yang kita inginkan diberikan atau diterima oleh orang lain. Orang Farisi menginginkan pujian itu. Sebabnya ketika yang menerima pujian adalah Yesus, mereka iri. Kain ingin persembahannya diindahkan. Itu sebabnya ketika persembahan Habel yang lebih diindahkan, ia iri dan membunuh adiknya. Iri hati itu seperti bumerang. Memang puas ketika kita melampiaskannya, tetapi berbalik kepada kita dan dapat membunuh kita sendiri, bahkan merugikan orang di sekitar kita. Menginginkan sesuatu itu boleh, apalagi yang kita inginkan adalah hal yang baik, hal yang berkenan. Tapi alangkah baiknya jika kita memang tidak menerimanya, melainkan justru orang lain yang menerima hal baik yang kita inginkan itu. Janganlah kita iri, tapi mulailah belajar untuk turut senang dalam kegembiraan orang lain yang menerima hal baik tersebut. Memang berat saudara turut bahagia dalam kebahagiaan orang lain. Lebih mudah jika kita senang di atas penderitaan orang. Itu sebabnya kita butuh Yesus di hidup kita, agar kita mampu melakukan itu. Sebab dikatakan Yesus itu adalah kasih. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4 mengatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Jadi hanya Yesus yang dapat memampukan kita agar kita tidak cemburu atau iri hati, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh yang akan menghancurkan diri kita sendiri dan orang terdekat kita. Jadi saudara, melekatlah dengan Yesus, maka kita mampu untuk turut bahagia saat orang lain berbahagia, sehingga kita tidak cemburu dan tidak melakukan tindakan yang sembrono yang merugikan kita dan lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati.